Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sama-sama mengenai rangkaian listrik, seri, dan juga paralel. Yang mana pembelajaran ini tuh bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari rangkaian seri dan juga paralel. Kali ini kita akan belajar menggunakan suatu media alat bantu yaitu dari virtual laboratory, yaitu PET simulation. Kita ketikkan di sini langsung saja. Jadi ini bisa dipakai oleh semuanya ya, bisa diperagakan di rumah juga oleh teman-teman. Di sini kita ketikkan langsung pet.colorado, ini udah ada. Kita buka. Nah, ini ada beberapa website. Kita masuk ke sini ya, website yang ini. Kita buka lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita klik simulasi ini, kita cari bidang yang kita mau. Kita kan hari ini mau belajar mengenai rangkaian seri dan paralel. Jadi kita klik bidang fisika ya, fisika. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan selanjutnya seperti ini. Kita cari. Nah, ini rangkaian AC. Klik di sini. Nah, selanjutnya ini tampilannya. Kita klik lagi untuk memulai. Tunggu sampai ada tampilan mulai praktikumnya. Loading ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 kegiatan kan, tegangan bolak-balik, RLC, sama praktikum yang rangkaian AC seri paralel. Kita masuk ke sini ya, yang ini. Nah, begini ya teman-teman tampilannya. Jadi kita di sini mulai merangkai rangkaian seri dan juga paralel. Kita yang pertama itu rangkaian seri dahulu. Siapkan baterainya. Jadi di sini kita bisa merangkai rangkaian listrik itu sekreatif yang kita mau. Terus kita tarik aja ke sini. Untuk kabelnya, teman-teman. Terus lanjut di sini kita kasih lampu ya. Ini lampunya. Kabel lagi untuk Nah, sini kita kasih lampu lagi. Lalu kabel. Menyambungkan lampunya dan kabel. Yang menghubungkan antara kutub positif dengan kutub negatif pada baterai ya teman-teman. Nah, di sini kita udah lihat ada aliran elektron dan juga lampunya juga sudah menyala. Ini rangkaian seri. Bisa dilihat. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya ini adalah aliran elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Yang membuat kedua lampu ini menyala. Kita bisa tambahin nilainya juga, nilai dari ini hambatannya, lampunya, dan juga nih. Kemudian ketika kita putuskan, nah ini tidak akan ada aliran elektron dan lampunya akan mati keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rangkaian seri ini
adalah rangkaian yang memerlukan satu aliran elektron, satu rangkaian. Jadi kalau misalnya terputus, dia akan mematikan lampu yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini? Ini adalah arah arus dari konvensional. Nah, ini arahnya itu dari kutub positif ke kutub negatif ya. Bisa dilihat. Kemudian, bagaimana cara menentukan berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini? Nah, kita punya ampermeter di sini. Kita coba, nih kita ukur arusnya. Nah, di sini arusnya terukur 0,45 ampere ya. Kalau misalnya melihat dari materi, pembelajaran itu kan mencari arus itu I sama dengan V. tegangan dibagi dengan hambatan. Untuk hambatan seri ini, dia adalah hambatannya itu ditambahkan. Jadi, R seri sama dengan R1 ditambah R2. Jadi, 10 tambah 10 sama 20. Baru mencari arusnya I sama dengan F per R, 9 dibagi 20 itu hasilnya 0,45 ampere. Kita juga bisa mencari berapa sih arus yang mengalir pada masing-masing lampu di sini. Nah, sama ya, 0,45 ampere dan di sini juga 0,45 ampere. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya besar arusnya itu pada rangkaian seri ini keseluruhan adalah 0,45 ampere yang melewati lampu juga 0,45 ampere. Ya, 0,45. Selanjutnya, bagaimana mengukur tegangannya? Ini kita sudah tahu, tegangannya itu 9 volt. Tegangan baterainya, ayo kita coba ukur lagi. Benar nggak? 9 volt. Benar ya? 9 volt tegangan di baterainya. Lalu kita ukur tegangan pada masing-masing lampunya. Sini kita ukur. Nah, kebalik nih. Jadi negatif itu artinya kebalik ya. Harusnya di sini. Nah, tegangan pada lampu ini, pada R1 ini atau R2 ini 4,5 volt. Sedangkan ini 9 volt. Kita ukur lagi di sini. Ukur pada lampu ini. Nah, ini 4,5 volt juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pada rangkaian seri ini, pada tegangan pada baterai 9 volt, kemudian ketika dia melewati hambatan, maka tegangannya itu akan dibagi lagi, yaitu tegangan yang masuk ke sini 4,5 volt dan juga tegangan ke sini 4,5 volt. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya pada tegangannya. Jadi untuk arus tadi sama rangkaiannya, sama-sama arusnya antara arus yang melalui rangkaian dengan arus yang terjadi pada lampu atau pada hambatan. Kemudian untuk tegangan tadi di sini 9 volt, sedangkan di sini itu dibagi dua ya, menjadi 4,5 volt dan 4,5 volt. Itu untuk rangkaian seri ya. Selanjutnya kita akan coba pada rangkaian paralel. Nah, di sini kita coba untuk membuat rangkaian paralelnya. Ini kita sambungkan kabel dari ini dan kita sambungkan dari sini. Jadi untuk rangkaian paralel ini perbedaannya ada cabang ya. Rangkaiannya terdapat cabang-cabang. Berbeda dengan seri yang hanya satu rangkaian, satu dari percabangan di dalamnya. Tarik lagi ini, buat kita simpan sini. Sini. Ini kan masih seri ya. Masih seri. Kita tambah lagi di sini cabangnya ke atas.
Tambah lampu di atas sini. Jadi ini bisa membantu banget mempelajari ya karakteristik paralel dan seri itu bagaimana, nyala lampunya bagaimana. Nah, ini kita sudah hubungkan. Nah, di sini kita punya dua lampu yang disusun secara paralel. Ketika ini kita putus. Nah, jadi ketika rangkaian ini salah satu rangkaiannya atau lampunya itu putus atau mati, lampu yang ini masih hidup karena ini merupakan rangkaian paralel. Jadi ada cabang dari rangkaian ini. Jadi tidak satu rangkaian. Kita sambungkan lagi. Nah, atau ini rangkaian paralel. Di sini ada aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Kemudian untuk arah arus konvensionalnya dari positif ke negatif, sama ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ya mengukur arus menggunakan ampermeter dari rangkaian ini. Apakah arusnya? Nah, ini arusnya 1,8 ampere. Kita tahu kalau misalnya dalam rumusnya itu I per R. Untuk R-nya, R totalnya itu kan berarti rangkaian paralel itu rumusnya 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berarti sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10, 2 per 10 sama dengan 10 per 2. RP-nya sama dengan 5 ya. Kemudian per R 9 dibagi dengan 5. Hasilnya 1,8 ampere untuk arusnya. Kemudian kita cek arus pada masing-masing lampu. Nah, di sini. Nah, ada perbedaan ya. Jadi tadi 1,8, tapi ketika di lampu ini arusnya 0,9. Di sini berapa juga? Nah, di sini sama, 0,9. Dari itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya arus yang mengalir pada rangkaian di sini ketika dia masuk pada setiap cabang itu akan terbagi arusnya, terbagi dua oleh lampu ini. Karena ini hambatannya sama-sama besar, berarti arusnya akan terbagi dua sama besar juga. Jadi, kalau misalnya ini 9, kalau misalnya ada 1,8 ampere, berarti masuk ke sini 0,9 ampere, dan di sini juga 0,9 ampere. Jadi, arus di sini 1,8 akan masuk ke cabang, kemudian keluar lagi itu 1,8 ampere. Selanjutnya kita akan coba mencari tegangannya ya. Ini kita tahu tegangannya di sini, tegangan baterainya itu 9 volt. Ayo nih, kita buktiin benar ya. Lalu kita coba lagi cari di sini, apakah ini benar 9 volt juga? Berapa nih? Jadi di sini tegangan pada lampu R yaitu yang pertama ini 9 volt dan di sini adalah 9 volt. Sama ya dengan tegangan pada baterai. Dapat disimpulkan di sini bahwasanya tegangan pada rangkaian paralel ini, tegangan pada baterai sama dengan tegangan pada hambatan paralelnya. Jadi untuk yang rangkaian paralel ini, tadi arusnya itu arus pada baterai akan berbeda dengan arus pada setiap hambatannya kan. Kemudian untuk tegangannya, tegangan di sini sama pada baterai akan sama dengan tegangan pada lampu setiap cabangnya. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Mungkin hanya itu ya, karakteristik. Mungkin itu karakteristik dari rangkaian seri dan paralel yang bisa dijelaskan dan semoga bisa membantu pemahaman dalam mengetahui bagaimana sih karakteristik dari rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Tadi sudah kita simulasikan, kita sudah lihat bersama-sama bagaimana pengerjaannya. Baik, semoga bisa mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.
Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.